Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kenalkan, namaku Gusti Ayu Setri Ratna Dewi. Aku peserta Latsar CPNS 2022 Angkatan 46 dari pemerintah Kabupaten Bangkalan. Hari ini aku mau menceritakan tentang jurnal e-learning di agenda keduaku. Di jurnal e-learning agenda 2 ini, kita mempelajari tentang berakhlak. Apakah itu berakhlak? Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Core value dan pedoman perilaku berakhlak. Berorientasi pelayanan, core value-nya adalah komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Pedoman perilakunya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel, core value-nya adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Pedoman perilakunya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten, core value-nya adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Pedoman perilakunya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, core value-nya adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Pedoman perilakunya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, core value-nya adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Pedoman perilakunya adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, core value-nya adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Pedoman perilakunya cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Kolaboratif, core value-nya adalah membangun kerjasama yang sinergis. Pedoman perilakunya memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dalam agenda 2, selain kita mendapatkan sinkronus, kita juga mendapatkan asinkronus, baik berupa tugas kelompok maupun individu. Dalam foto kegiatan ini, kami sedang mengikuti kegiatan sinkronus bersama Bapak Widya Iswara kami, yaitu Bapak Arif Raufik. Ini merupakan kegiatan atau tugas kelompok kami, yaitu kami diminta untuk membuat PowerPoint materi berakhlak yang berasal dari modul yang berada di dalam LMS. Kami juga mendapatkan tugas kelompok berupa pembuatan video implementasi core value berakhlak. Kebetulan kelompok kami mendapatkan 3 core value, yaitu loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk loyal, panduan perilaku yang kami ambil adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara dengan cara tidak bolos di saat jam kantor. Disiplin dalam menjalankan tugas dengan datang ke kantor tepat waktu.
Untuk core value adaptif, pedoman perilaku yang kami ambil adalah melakukan inovasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan seperti memanfaatkan virtual meeting Zoom saat tidak dapat hadir rapat secara langsung dan menyesuaikan diri saat pandemi dengan memakai masker. Untuk core value kolaboratif, kami mengambil pedoman perilaku yaitu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dalam video kelompok kami, kerjasama tersebut berupa menghubungi bidang lain untuk mengadakan rapat serta mengkondisikan ruang rapat sehingga siap untuk dipergunakan. Untuk tugas individu, saya mendapatkan tugas untuk mengambil contoh penerapan core value berakhlak pada lingkungan kerja. Kebetulan saya bekerja di puskesmas sehingga core value yang ada di lingkungan kerja saya adalah sebagai berikut. Berorientasi pelayanan. Ketika pasien masuk ke puskesmas dan bingung terkait pelayanan yang dia butuhkan, maka salah satu petugas yang berada di bagian pendaftaran menanyakan keperluannya. Apabila pasien menderita sakit dengan kondisi yang perlu segera ditangani, pasien diarahkan untuk menuju IGD. Namun bila tidak, pasien dapat melakukan antrian dan menunggu giliran untuk periksa di poliklinik umum. Akuntabel, penggunaan barang milik kantor seperti laptop yang diserahkan pada individu hanya digunakan untuk kepentingan pekerjaan walaupun di saat jam istirahat maupun di luar jam dinas. Kompeten, pegawai di puskesmas rata-rata mengikuti pelatihan BLS secara mandiri karena pelatihan tersebut merupakan pelatihan dasar yang dibutuhkan untuk menangani kegawatan pada segenap pengunjung di puskesmas. Harmonis, pegawai yang bekerja di puskesmas tidak hanya berasal dari wilayah Bangkalan. Ada juga yang berasal dari luar Bangkalan seperti Surabaya, Banyuwangi, Yogyakarta. Namun, kami dapat bersinergi dalam mengerjakan tugas-tugas di puskesmas tanpa mempermasalahkan latar belakang. Loyal, meskipun pasien sudah terlayani semua, walaupun jam dinas belum berakhir, kami menjaga nama baik puskesmas dengan tetap datang dan pulang sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan, kecuali ada hal yang berkaitan dengan kepentingan kedinasan. Adaptif, rapat koordinasi saat ini banyak dilakukan menggunakan Zoom Meeting ataupun Google Meet, sehingga meskipun puskesmas memiliki jarak tempuh yang jauh dari kota, kami tetap dapat mengikuti rapat yang diadakan oleh OPD yang terkait. Kolaboratif, melakukan koordinasi dengan bidan desa dan perawat desa dalam melaksanakan suatu program kesehatan. Menurut saya, permasalahan yang perlu ditangani dengan segera adalah adaptif. Meskipun kami telah menggunakan Zoom sebagai sarana untuk rapat, namun SDM kami masih perlu melakukan update ilmu maupun pola pikir yang berkaitan dengan dunia digital. Sebagai contoh, hingga saat ini pemanfaatan media sosial sangat kurang. Padahal hal tersebut diperlukan untuk mendongkrak popularitas puskesmas supaya lebih dikenal warga, sehingga warga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Edukasi kesehatan tidak hanya dapat dilakukan secara tatap muka. Era digitalisasi dapat membawa pasien lebih dekat dengan pengetahuan yang mereka butuhkan. Saya juga mendapatkan tugas individu yaitu berupa membuat profil organisasi perangkat daerah. Karena saya bekerja di puskesmas, maka saya membuat profil tentang puskesmas saya. Meliputi deskripsi tentang puskesmas saya, lalu ada batas wilayah, wilayah kerja, visi misi, moto dan nilai, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, serta uraian tugas jabatan saya sebagai alih pertama penyuluh kesehatan masyarakat. Berikut adalah beberapa sumber pustaka yang saya pergunakan dalam pembuatan Jurnal E-Learning Agenda 2. Cukup sekian cerita saya tentang e-learning
di agenda 2. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.